Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang tambang liring. Karena banyak yang chat saya bertanya apa sih itu tambang liring. Nah, dalam video kali ini mungkin akan saya jelaskan dasar-dasarnya aja lah, apa yang saya ketahui. Dan video ini dikhususkan lah untuk teman-teman yang baru mau mengenal tambang liring. Kalau teman-teman yang lain kan udah hafal, ibaratnya udah khatam. Oke, simak terus videonya sampai selesai biar paham. Tambang liring itu adalah jimat khas dari Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin. Biasanya berbahan kulit hewan, bisa berbahan kertas. Di dalam tambang liring itu ada yang namanya dawat. Nah, dan kegunaan tambang liring itu sendiri yang sekarang paling banyak digandrungi, yang dipakai tujuannya itu untuk pengasihan. Dan perawatannya pun termasuk simpel kalau menurut saya ya, cukup kita. Dan tambang liring ini bisa dipakai pria dan wanita, jadi bisa dipakai pria, wanita bisa. Pemakaiannya pun simpel. Tambang liring ini cukup dibawa. Tambang liring itu adalah jimat khas dari Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin. Jimat yang bergambarkan wayang. Biasanya tokoh-tokoh wayang digambar oleh dalang. Tapi nggak melulu dalang juga bikin, sekarang ada yang bukan dalang juga bikin tambang liring. Cuma ada syarat-syarat khususnya lah, nggak sembarang orang bisa bikin. Biasanya berbahan kulit hewan, bisa berbahan kertas, bahan kain, ada juga yang kulit kayu, bahkan yang lebih ekstrimnya itu ada kulit manusia. Tapi saya belum pernah ketemu sih yang kulit manusia. Bahan-bahan lain pernah ketemu. Dalam tambang liring itu ada yang namanya dawat. Nah, dawat di sini bahan dasarnya itu darah orang yang mati dibunuh yang dalam keadaan syahid. Itu diproses oleh dalang, dimasukkan ke dalam tambang liring itu. Kegunaan tambang liring itu sendiri yang sekarang paling banyak digandrungi, yang dipakai tujuannya itu untuk pengasihan. Sebenarnya bisa untuk kerejekian, keselamatan, dan lain-lain lah. Cuman sekarang banyak yang dipakai ke pengasihan. Versi pembuatannya pun beda-beda. Tiap pembuat atau tiap dalang ada tata cara khusus. Ada yang dibikin 41 Jumat, jadi setiap malam Jumat satu kali proses, belum selesai langsung itu kan nanti diproses lagi sampai 41, itu biasanya dalangi terus. Ada juga yang memakai hari-hari khusus, ada yang jam-jam khusus, masing-masing lah. Jadi semuanya bagus tergantung pemakai mau pilih bikinan siapa, itu aja. Dan perawatannya pun termasuk simpel kalau menurut saya ya. Cukup kita bakar dupa ya, kalau mau tambahan kopi pahit, kopi manis bisa. Itu dirawat biasanya setiap malam Senin atau malam Jumat. Tambang liring ini bisa dipakai pria dan wanita, jadi bisa dipakai pria, wanita bisa. Orang dengan berbagai macam kepercayaan bisa juga memakai. Nah, itu uniknya.
Kalau menurut saya sih tambang liring ini ajimat yang fleksibel, bisa dipakai berbagai macam. Kalau buat nyakitin orang bisa, tapi itu sebaiknya jangan dipakai lah, digunakan ke sana. Ibaratnya itu bisa bikin orang sakit dan lain-lain. Kita pakai yang pasti-pasti aja, kerejekian dan pengasihan. Setiap tambang liring itu ada yang memakai 1 dawat, 2 dawat, 3 dawat, dan seterusnya. Cuman nyari 1 dawat tuh sulit, nggak mudah. Itu ada di video saya sebelumnya, penjelasan singkat lah tentang dawat, apa itu dawat. Kalau mau lebih jelas cek aja nanti videonya ada, biar lebih tahu tentang dawat itu terpisah. Dan pantangan-pantangan tambang liring itu yang pastinya itu ya, untuk semua TL sih yang saya tahu itu jangan kemayatan. Misalnya di rumah ada yang meninggal, itu dikeluarin aja dari rumah TL-nya, jangan disimpan di rumah. 1 atap, jangan sampai 1 atap. Nah itu pantangan berat itu biasanya hilang. Pemakaiannya pun simple. Tambang liring ini cukup dibawa dalam saku, di saku baju sini di depan bisa, atau saku celana depan, asal jangan didudukin lah, karena di dalamnya itu ada rajahan-rajahan bagus sama gambar juga kan, nggak baik kita kalau didudukin. Jadi kalau mau bawanya biasanya di tas atau di saku baju. Ada juga yang menyarankan, misalnya kayak kain lamut disarankan dibikin sabuk atau dimasukin, biasanya ada kan sekarang itu ikat pinggang yang pakai resleting, nah dimasukin dalam sana. Tuh kalau yang kain lamut bahannya kan beliau tuh kain, jadi enak dilipat. Nah bisa dibawa di situ. Yang penting jangan didudukin lah, dipantatin nggak baik. Dan satu lagi nih yang sering terjadi setelah memakai tambang liring, misalnya dirasa tidak berfungsi, itu tolong tanyakan ke yang tempat kita ngambil. Jangan bertanya ke luar jalur. Misalnya Anda tanya ke Jasa Terawang apalah, karena tambang liring ini kadang orang yang bisa nerawang malah bingung, dilihat nggak ada energi dan lain-lain. Sedangkan mereka yang menerawang tidak paham dan tidak tahu apa itu tambang liring, dan tidak pernah belajar sama sekali tentang tambang liring. Nah itu jadi ibaratnya itu Anda bawa motor rusak ke tukang jahit, nggak cocok kan itu. Jadi misalnya nggak berfungsi, tanyakan aja ke seller yang tempat Anda ngambil, pasti dilayani oleh mereka. Tanyakan apa keluhannya, jangan ke tempat lain, nanti malah bikin kacau pikiran. Itu sih sering saya ketemu. Oke, mungkin ini dulu video dari saya. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Untuk info lebih lanjutnya silahkan WA aja, nanti ada di deskripsi WA nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.